Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Davi Madaprilo dan NPM 251505021. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan proyek susulan aljabar matrix. Di sini bagian kedua yaitu common tensor operation. Jadi langsung saja kita ke. Jadi soal yang pertama itu subbabnya itu tensor transposition. Yang pertama itu buat matriks X dengan ukuran 2x3 menggunakan NumPy, menggunakan PyTorch, dan menggunakan TensorFlow. Jadi saja di sini kita importkan pertama-tama itu NumPy. Sini import NumPy snp. Lalu bawahnya X itu sama dengan np titik array. Yang mana di sini kita disuruh buat 2x3. Setelahnya kita bikin kurung, lalu bikin lagi. Dan di sini kita masukkan angkanya. Di sini saya masukkan angka pertama itu 10. Lalu untuk angka kedua itu 20. Dan untuk angka ketiga itu 30. Selanjutnya kita buat seperti ini lagi yang keduanya. Karena di sini diminta itu 2x3. Maka di ininya tabelnya atau kurungnya ada 2. Sini kita langsung aja buat sini. Ini salah. Nah, ini di sini. Nah, jadi kita di sini masukkan misalkan angka pertama itu 15, 30, dan angka terakhirnya itu 45 di sini, 45. Sudah. Lalu kita bawahnya itu kita print. Kita memanggil dengan cara print dalam kurung X. X-nya besar di sini. Kita loading. Enggak lumayan lama ini. Kita lihat untuk soal kedua. Soal kedua itu sama dengan nomor dengan soal yang ini yang atasnya. Buat 2x3. Bedanya di sini kita menggunakan PyTorch. Bentar, ini ada yang salah. Oh, sebentar. Oh, berarti print matrix X itu sama titik 2 sama dengan slash n tutup, lalu koma X besar. Kita print. Bentar, ada yang salah, itu field mass 3 atau 5 buat 15. Tiga, 5, 30. Sebentar. Oh, salahnya itu di bagian sini. Sebentar. Sini. Kita cek. Nah, maka matriks X-nya itu 10, 20, 30, 15, 30, dan 45. Di sini ke sampingnya 3 dan vertikalnya di sini 2. Lanjut, kita menggunakan PyTorch. Bawahnya
kita import dulu, import torch as pt atau PyTorch. Lalu bawahnya di sini x underscore pt sama dengan pt.tensor, dimana kita buat seperti yang atas ini. Jadi karena ininya sama, dimintanya 2x3 juga, maka sini akan saya copy saja biar lebih cepat. Copy, lalu kita tempel di sini. Nah, tempel. Lalu bawahnya kita panggil dengan cara print, habis itu xpt dalam kurung x underscore pt. Nah, kita run di sini. Nah, maka akan muncul hasilnya sama seperti ini, tapi gunanya di sini kita menggunakan torch. Lalu kita di sini menggunakan yang ketiga itu kita menggunakan TensorFlow. Kita import lagi, import dulu, import TensorFlow stf. Nah, bawahnya baru kita buat x underscore tf sama dengan tf titik variabel. Nah, variabel sama aja kayak ini di atasnya, copy, tempel di sini. Lalu bawahnya lalu bawahnya kita print dalam kurung di sini x underscore tf. Nah, run. Nah, mereka muncul di sini udah lengkap ya kalau menggunakan TensorFlow. Di sini udah ada shape-nya, habis itu udah ada tipe datanya, dan muncul juga di sini untuk array-nya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2 itu kita lakukan transpose pada matriks X, XPT, dan XTF. Kita bawahnya kita transpose berarti sini yang pertama itu yang pakai yang biasa atau yang NumPy sini, jadi kita pakai x trans itu sama dengan x dikali t. Lalu kita print dalam kurung itu kita sesuai dengan ini x trans. Nah, ini ada yang salah sebentar. X trans x titik t. Oh, di sini salahnya di sini. Kebetulan sama dengan tadi typo. Saya malah mencet shift tadi. Nah, maka hasilnya transpose dari ini tadi. Transpose itu diubah saja, ini yang tadinya miring menjadi lurus seperti ini. Dari tadinya horizontal menjadi vertikal seperti ini. Lalu bawahnya lagi itu kita buat yang torch. Di sini x underscore xpt trans. Nah, jadi kita tap di sini karena benar, sama enter. Nah, akan muncul sama seperti ini. Bedain menggunakan yang torch. Lalu yang ketiga itu kita buat yang menggunakan TensorFlow. Di sini sama saja seperti yang di atasnya, itu x underscore pt tf
tf underscore trans. Hasilnya itu seperti ini. Ada shape-nya 3, 2 dengan tipenya integer. Lanjut kita ke soal subbab dari basic tensor arithmetic. Nah, di sini kita yang nomor pertama itu kita disuruh membuat matriks dengan ukuran ini sebenarnya sama sebenarnya yang atas, menggunakan NumPy, PyTorch, dan TensorFlow. Jadi sebenarnya sama sebenarnya. Ini tutup dulu ini biar lebih lebar. Nah, sama saja seperti yang atas. Jadi di sini saya akan menggunakan yang sama aja. Jadi saya copy di sini, kita lalu yang ini juga yang menggunakan torch, kita tempel juga bawahnya. Sini. Lalu yang ketiga itu menggunakan TensorFlow. Nah, ini nice. Udah kita run, maka hasilnya seperti ini. Ada dari NumPy-nya, ada dari TensorFlow, dan ada dari ada yang dari ada yang dari NumPy, ada yang dari Torch, dan yang paling bawah itu ada dari TensorFlow. Lalu selanjutnya itu kita lakukan perkalian matriks X, XPT, dan XTF dengan suatu skalar. Jadi di sini untuk perkalian sendiri itu pertama kita langsung saja print di sini. Yang pertama kita yang NumPy dulu. Jadi dulu transpose XPT transpose kedua. Oh, berarti kita di sini langsung aja print dalam kurung itu X besar bintang 2. Nah, ya. Ini untuk yang NumPy. Lalu yang untuk TF itu kita sama aja print dalam kurung itu kurung XPT sebar X underscore PT ini nah 2. Bawahnya print lagi XF. Nah, run. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya sudah dikalikan dengan 2. Yang mana di sini 10 menjadi 20, 20 jadi 40, 30 jadi 60, lalu di sini 15 jadi 30, 30 jadi 60, dan di sini 45 dikali 2 jadi 90. Selanjutnya itu kita diminta untuk melakukan penjumlahan sama seperti yang atasnya dengan suatu skalar. Bedanya tadi perkalian dan ini sekarang penjumlahan. Sama saja. Kita pertama print di sini dalam kurung X lagi, X ditambah
Misalkan di sini saya mau nambah dengan 10. Bawahnya print dalam kurung itu x titik pt. Nah, sama aja. Nah, seperti ini. Bedanya ini tadi kali, ini tambah. Nah, ini hasilnya. Lalu bawahnya itu kita diminta pengurangan. Sama saja sebenarnya. Kita copy saja biar cepat. Untuk menghemat durasi. Copy di sini, dan di sini kita ganti jadi minus. Minus. Lalu di sini saya ganti angka 10-nya itu kita ganti dengan misalkan 5 misalkan ya. Misalkan 5. Kita enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kenapa ini di sini 5? Karena awalnya 10 kurang 5 yaitu 5. 15 ini dari 20 dikurang 5. 25 ini dari 30 dikurang 5. 10 ini dari 15 dikurang 5. 25 ini dari 30 dikurang 5. Lalu 40 ini dari 45 dikurang 5. Selanjutnya kita di sini kita mencepat. Ini sudah. Lanjut ke nomor 2-nya. Buat matriks Y dengan ukuran 2x3 menggunakan NumPy. Sama aja kayak tadi sebenarnya, sama kayak X, bedanya di sini kita buat yang Y. Di sini kita copy saja biar tidak lama, biar nggak kelamaan. Kita copy yang atas, lalu di bawahnya kita ini. Nah, ini tinggal kita ganti jadi Y besar. Y, ini juga Y. Mana ini juga Y. Ini juga Y. Ini lupa belum diganti. Ya. Nah, untuk angkanya sendiri itu saya bakal ubah juga. Di sini kita ubah jadi 20. Lalu sampingnya itu kita ganti jadi 40, 45 di sini, dan ini 50 misalkan. 40 aja deh misal. Di sini. Lalu untuk sampingnya juga kita ubah. Sini misalkan kita ganti jadi 20. Karena sebelumnya udah 20, di sini 25. Di sini 40. Sini jadi 55. Nah, seperti ini angkanya. Saja kita samakan. Samakan saja di sini. Set. Nah, kita copy. Lalu bawahnya nah, kita run di sini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Sama saja seperti yang di atas, bedanya di sini Y. Oh, sabar. Di sini tertulisnya masih X ya. Oh, di sini salah. Coba. Nah, kita enter jadi seperti ini. Ya, matriks Y. Selanjutnya di sini kalikan matriks X dengan Y. X NumPy dengan Y NumPy. Habis itu di sini torch X torch dengan Y torch, lalu bawahnya itu TensorFlow dengan TensorFlow. Pertama itu kita bikin dulu NumPy. Di kalau NumPy itu NumPy berarti kita print aja langsung. Ini simple sebenarnya. Print seperti X Y. Nah, langsung aja nanti kita enter. Kita tab maksudnya.
Nah, ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya itu kan kita ke subbab tensor reduction. Jadi yang pertama-tama itu kita membuat matriks X dengan ukuran 2x3 menggunakan NumPy. Lalu hitung berapa hasil penjumlahan elemen matriks dengan fungsi sum. Ini biar nggak lama kita copy aja yang dari atas ya. Ntar ya. Nah, kita copy aja. Lalu di sini enter. Ya dah. Habis itu kita bikin fungsi sum. Kita menjumlahkan elemen matriks X dengan fungsi sum. Jadi di sini langsung saja kita bawanya print. Kita print di sini itu dalam kurung X. Lupa X, kalau nggak salah itu X titik sum, paham kan? Titik sum. Ini di sini ada ini. Nah, langsung saja. Nah, ini hasilnya 10, 20, 30, 15, 30. Hasilnya 150. Jadi sum dari semua ini. Lalu selanjutnya itu kita buat kita di sini membuat matriks X TF ya. Kita di sini menggunakan flow berarti. TF sebentar, TF di sini tidak ada suruh di sini. Oh, ada lagi sebentar. TF menggunakan 2x3. Oh, berarti sama saja berarti. Ini sama aja kayak yang di atas. Seperti biasa kita copy aja, ntar kejauhan. Nah, ini ya. TensorFlow itu ya. Sini menggunakan ya TensorFlow. Lalu di sini kita enter saja. Lalu nomor 2 itu kita disuruh menghitung penjumlahan seluruh elemen matriks X. Di sini menggunakan torch dan di bawahnya menggunakan TensorFlow. Berarti sama aja kayak yang di atas, sama aja kayak gini. Bawahnya kita ini di sini kita tulis sini print dalam kurung X titik sum. Sini bawahnya kita tulis print juga X underscore sebar, kita lihat jumlahan seluruh elemen matriks X expected XTF saja, sama aja ya berarti. Ntar saya agak lupa kalau yang untuk X sampai T titik sum kayak gini. Nah, ini benar. Enter. Nah, ini maka hasilnya itu 150, 225. Sebentar, ini ada yang salah ini. Oh, di sini karena Y. Sebentar, kita ubah jadi X. Pantas nggak sama. Nah, hasilnya 150, 150, 150. Lanjut,
penjumlahan ini udah. Kalau nomor 3 berarti kita hitung berdasarkan row-nya. Kita lihat di soal nomor 3 itu berarti sebentar, berdasar row-nya sama aja. Berarti ini kita copy saja biar cepat. Copy, kita ini tempel. Lalu bedanya di sum ini kita masukkan x asis asis sama dengan 1 ya, sama dengan 1 masalah bener gini. Terus ntar ini masa bener harusnya ya. Ntar kita print. Ada yang salah, sabar. Sum type and lens black. Ini sabar. Nah, ya benar. Tadi salahnya tuh di bagian sini. Terus di sini tulisnya NP bukan X. Lalu akan muncul sini hasilnya 60 dan 90. Lanjut kita ke ini udah. Oke, berarti selanjutnya kita hitung penjumlahan matriks X berdasarkan kolomnya ya di sini. 4. Kalau kolomnya itu berarti dia pakai sama aja sebenarnya. Kita copy aja di atasnya. Bedanya di sini harusnya asisnya 0 kalau emang kolom ya, sebentar. Kolom kita ganti 0 aja. Nah, benar. Sebentar. Kolom asis. Gunakan kolom. Ya benar harusnya. Sebentar. Lanjut selanjutnya itu kita mencari nilai nilai minimal dari ya tadi maksimal dan rata-rata. Jadi yang pertama itu kita x min dulu, x underscore min sama dengan np titik min nah ini 1. Nah min sama aja, habis itu kita x underscore pt underscore min sama dengan pt min. Nah, bagus. Kita coba kita kan. Oh ya, lupa belum di print dulu. Di sini print tetap aja langsung kita cek. Nah, benar, berarti nilai minnya atau nilai paling kecilnya, karena di sini nilai paling kecilnya itu adalah 10.
Lanjut, kita mencari di sini nilai maksimal. Sama aja, kita copy, encode. Nah, kemudian di sini kita ganti saja jadi max. Jadi max. Ini max. Nah, bentar, ada yang salah di sini. Print x. Oh ya, di sini masih min. Sabar. Max harusnya. Max. Oh, ini belum. Sabar. Max. Kita udah ganti jadi max semua. Nah, maka hasilnya adalah 45. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu kita berarti menggunakan berarti pakai min. Pakai min x underscore min. Jadi kita ini cek. Nah, ini salah sebentar. Min type input. Oh iya, salah. Di sini itu belum ada. Ini kan masih datanya awalnya masih integer. Kita ubah menjadi berarti float. Berarti di sini kita menggunakan float. Berarti x pt. Oh, berarti gini aja. X underscore pt sama dengan x underscore pt titik float. Nah, harusnya udah bisa ya. Oh, salah ya. Apa yang bikin salah? Ingredients back. Aduh, pening sobat. Di sini yang bikin lama itu. Gimana ya, sabar. Kita explain error di sini. Nanti salah berarti codingan saya. Oh iya, benar, berarti di sini karena belum float. Coba kita lihat lagi. Nah, karena ini tadi itu salahannya itu adalah belum ubah jadi float. Makanya dia error. Ini hasilnya 2,5.0. Lanjut kita ke soal berikutnya. Rata-rata berarti ke nomor 6. Hitung hasil perkalian seluruh elemen matriks X. Matriks X menggunakan torch dan menggunakan TensorFlow. Berarti itu kita gini, kita langsung print X titik ini
error ya, sabar. Oh, nih salahnya adalah ini, harusnya gede. Itu salah. Kita coba. Unmatched. Oh iya, di sini kebanyakan ya guys, kebanyakan. Nah ini hasilnya. Ini untuk yang pakai NumPy. Ini selanjutnya kita buat yang untuk torchnya. Di sini saja. Bentar, berarti sama Berlin. Nah ini dia. Nah ini hasilnya sama saja. Ini kita menggunakan torch ya, PyTorch. Bawahnya itu kita menggunakan yang TensorFlow. Print dalam kurung itu. Nah ini dia. Nah ini hasilnya. Selanjutnya kita ke subbab the dot product, yang mana di nomor pertama itu kita disuruh membuat vektor X dan Y dengan ukuran 1x3 menggunakan NumPy, PyTorch, dan TensorFlow. Ini sama aja. Bawah langsung di sini kita X kecil. Jadi mintanya kecil atau gede? Sebentar. Buatlah X kecil berarti. X sama dengan titik play, tutup, kita kasih ini ke 10. Lalu angka keduanya saya mau di sini 30, dan angka keempatnya angka ketiganya maaf sorry 355. Lalu di sini untuk Y sama aja dengan np titik array kurung. Di sini kita kasih 40,550,35. Nah langsung di bawahnya itu kita print di sini X lalu bawahnya print juga, print dalam kurung Y. Nah ini hasilnya. Lalu yang ini kita menggunakan yang PyTorch 1x3. Bawahnya di sini kita pakai X underscore pt. Nah kita samain aja angkanya. Nah kita run, di sini muncul hasilnya. Lalu bawahnya kita yang sisa berarti TensorFlow sahabat di sini X. Nah variable. Nah ini udah keluar semua. Lalu selanjutnya itu hitung perkalian dot product antara vektor X dan vektor Y. Sama aja. Bedanya di sini pakai torch dan bawahnya lagi menggunakan TensorFlow. Lalu bawahnya kita pasang kode, kita tambahin kode di sini. Itu start berarti langsung pakai ini dot ya, pakai apa? Pakai fungsi dot. Di
Sini np titik kurung x dan y. Nah, pokoknya kita di sini pakai pt titik dot dan kurung oke, ini salah ya, ini salah. Harusnya itu dia menggunakan ini coba kita cek. Nah, sampai ya. Coba kita pisah. Coba teks. Oke, benar. Bawahnya kita tempel lagi. X. Di sini. Nah, kita run. Hasilnya sama dan harusnya benar. Lalu kita langsung ke soal berarti ini. Jadi di sini ada soal yang mana di sini ada 2 kali 4. Habis itu ditanya y transposnya. Habis itu hasil dari hadamat produk antara matriks ini, anggap saya kita di sini matriks 1 matriks 2 ya, antara ini dan ini dikali. Lalu kita cari dot produk dari tensor y dan x. Langsung saja kita yang pertama sebar. Saya lupa tadi apa ini ya. 42 47 99. Langsung di bawahnya y transpose y sama dengan np titik array kurung ini lagi kita masukin dulu 42,4799 enggak 7 doang, baru 99. Aduh, sorry, ini udah salah nih. Tutup dulu biar lebih luas. Nah, kita di sini tambahin lagi, ini kasih koma dulu sebentar. Koma. Lalu untuk ininya itu min 99 min 3 1722. Min 99 min 3 koma min 3 koma 17 koma 22 sebenarnya ini. Habis itu dibikin transpose, berarti kita print dulu, print dalam kurung y. Nah, udah keluar, baru kita bikin transpose-nya y underscore t itu sama dengan underscore t itu sama dengan y besar dikali t besar. Oke, segini singkat saya.
Ini salah deh. Bentar. Oh, lupa. Split dulu. Split dalam kurung y underscore. Nah, ini akan muncul transpose dari ini yang awalnya dia tadi horizontal jadi vertikal. Lalu untuk soal selanjutnya itu kita mencari hadamat produk dari matriks 1 dan matriks 2. Jadi untuk matriks 1 kita tulis aja di sini A, misalkan matriks satunya di sini NP titik array, lalu tutup. Oke, di sini kita isi dengan 25 10. 25,10 koma sini min 21 min 2,1. Lalu yang B itu sama aja, kita ke atasnya np titik array, tutup. Lalu di sini untuk angkanya min 17 min 1,7 koma ke sini lagi. Lalu untuk yang kedua itu 10 dan 8, 10,8. Oke, sabar, yang salah. Format apa ya? Format SPT. Oh, di sini salahnya ini alert, bukan array. Nah, ini benar, belum di print, tapi sabar, kita panggil dulu. Print dalam kurung A, bawahnya di sini print dalam kurung B. Nah, hasilnya. Lalu itu dikalikan dikalikan di sini hadamat gede hadamat produk CT produk itu sama dengan dalam kurung, pasti tinggal kaliin aja harusnya. Enggak dalam kurung, berarti kita langsung dikaliin gini. Klik sintaks. Hadamat produk, sabar. Ini harusnya dikasih underscore. Nah, ini dia hasilnya, perkaliannya. Lanjut kita ke soal berikutnya, yaitu apa hasil dot produk dari tensor W sama X. Sini W-nya itu min 1, 2 dan min 2. Berarti di sini bawahnya
W sama dengan NP titik array min 1, koma 2, koma min 2. Lalu untuk x-nya di sini x sama dengan np titik array, ngalangin lagi. Ini di sini 5, 10, dan 0. 5, 10, 0. Lalu gini itu berarti banyak karena print minta dotnya, berarti dia sebentar sampai titik dot dalam kurung itu w, x. Nah benar 15. Lalu untuk subbab yang terakhir itu kita disuruh subbabnya itu visualisasi linear system. Jadi itu kita disuruh membuat visualisasi dari persamaan berikut. Y sama dengan 2x plus 1 dan 3x min y sama dengan 5. Di bawahnya kita pertama-tama itu kita import dulu. Import matplot. Nah ini aja, tampilnya nggak apa-apa deh, ada juga x sama dengan np dot array, np array kita x apa bukan array loh, lin space sebentar, ini agak susah, berarti 10 1 sama dengan 2 dikali x plus 1, bawahnya y-nya, y keduanya itu kita 3 kali x min y, berarti y 2-nya itu sama y 3 2-nya itu sama dengan 3 kali 3 dikali x, di situ harusnya sama ya, ditambahnya 5 tambah 5 big box
untuk bitnya itu berarti titik sub subplot. Aduh, kan agak susah yang ini plt titik x label dalam kurung label sama aja berarti sini nah sini titik plot x ini 1 itu koma c sama dengan y, lalu dengan bahannya plt dengan x nya dengan 4 color sama dengan colornya kita di sini pakai blue koma ini tujuh titik show. Kita coba. Nah, waduh ini salah lagi. Bagian mana itu salah import? Berarti gimana caranya, Bang? Pening lah. Coba kita ini aja. Gimana ya sobat?
error ini karena lumayan susah, jadi nah seperti ini misal. Ini hasilnya. Mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.